Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina tamassaku jami'uhum bidinil qawwim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan menjaga kualitas puasa itu bukan hal yang mudah. Kalau kategori puasanya yang umum hanya menahan lapar dan dahaga, itu mungkin semua orang bisa melakukan. Tuntunan daripada para ulama yang waro, para ulama yang memberikan pandangan-pandangan supaya kualitas puasa kita ini, kualitas di bulan Ramadan betul-betul puasa yang mempunyai kelas tertentu, yaitu puasa yang khas. Ada adab-adaban seorang yang berpuasa, yaitu adabus syiyam. Ada 6 hal. Yang pertama adalah thayyibul ghida. Bagaimana kita memelihara selalu ketika sudah masuk kepada waktu iftar sampai imsak lagi, thayyibul ghida, menikmati hidangan-hidangan yang baik-baik, menikmati makanan-makanan yang baik-baik. Artinya dari sisi kehalalan, dari sisi kesehatan, semua thayyibul ghida. Ini adalah kualitas orang yang berpuasa yang memasuki kategori khas. Yang kedua adalah watarkul mira, meninggalkan perselisihan. Jauhi hal-hal yang membuat perdebatan-perdebatan, mujadalah. Ketika berbeda pendapat, jangan diperuncing. Selama bulan Ramadan ini kita betul-betul menjaga lisan kita, tarkul miro, menghindari perselisihan atau meninggalkan perselisihan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa mujanabatul ghibah. Kita meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang mendorong kepada perbuatan ghibah, menggunjingkan orang lain, membicarakan orang lain, sehingga gak terasa waktu 1-2 jam awalnya membahas mungkin materi isu yang ada di handphonenya, ada yang di hal-hal yang aktual, tiba-tiba menggibah orang lain. Ini sama saja dengan kita menghilangkan pahala puasa. Makanya adabus syiyam yang ketiga adalah selain tarkul miro, menjauhi perselisihan, itu adalah mujadabatul ghibah. Kita meninggalkan dan menjauhi hal-hal tentang ghibah. Selanjutnya adabus syiyam adalah warabdul kadzib, yaitu menolak bohong. Ya, ada alasan cerita begini, kalau berbohongnya tidak terlalu banyak gak apa-apa. Tidak bisa semua yang masuk dalam kategori bohong. Sebab aslu kulli khoti'atin itu adalah al-kidbu. Asal dari semua hal-hal yang salah itu adalah bohong. Ketika kita sudah mempunyai keyakinan berbuat bohong, berkata bohong, pasti akan melakukan hal-hal yang salah. Itu adalah asal daripada perbuatan-perbuatan yang salah, itu adalah al-kidbu. Makanya poin-poin tadi, dari mulai makanannya dipelihara thayyibul ghida, kemudian perselisihan yang mendorong dan bisa memasukkan kita terjerumus dalam pertengkaran, tarkul miro, hindari semua. Kalau kita ingin menjaga kualitas puasa kita, adab orang yang berpuasa adalah pertama thayyibul ghida wa tarkul miro. Thayyibul ghida, menjaga memelihara makanan yang asupan masuk ke kita itu sisi kesehatannya baik, sisi kehalanannya baik. Wa tarkul miro, meninggalkan perselisihan. Ada sedikit gesekan, lebih baik kita mengalah tertimbang kita terjadi pertengkaran yang lebih meruncing. Ada orang kumpulan-kumpulan berdiskusi, membicarakan yang tidak baik-baik, ghibah, mujanabatul ghibah, jauhi, semua tinggalkan. Kemudian warabdul kadzibi, yaitu menolak berbohong. Hati-hati, sebab ini hal-hal yang sepele tetapi ini merusak semua kualitas amal puasa kita. Watarkul ada, nah ini
Dalam kondisi puasa terkadang kita memiliki hal semuanya punya. Makanan punya. Tetapi kita nggak menoleh tetangga kita di samping. Bagaimana saudara kita di samping. Kalau kita melihat bagaimana karakter orang Indonesia selalu menjaga kerukunan, tidak boleh kita menyakiti orang lain dengan apa yang kita miliki. Yang dikatakan tarkul ada itu meninggalkan menyakiti orang lain. Orang pasti mentang-mentang orang ini segala punya, mentang-mentang orang ini segala ada. Kita diperlihatkan suatu hal yang baik, yang luar biasa, yang nikmat-nikmat, tapi kita nggak pernah disentuh atau ditawari. Itu adalah yang ada, menyakiti orang lain. Ini adalah merusak pahala puasa. Dan yang terakhir adalah wasaunul jawari anil qabaih. Tinggalkan menjaga seluruh saunul jawari, jaga seluruh anggota tubuh kita dari mulai mata, telinga, mulut, tangan, kaki, anil qabaih, dari hal-hal yang tidak baik. Itu adalah semua adabus syam, adab orang-orang yang berpuasa, sehingga kita bisa menjaga anggota tubuh semua. Mata terpelihara, telinga terpelihara, mulut terpelihara, tangan terpelihara, tidak masuk terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Maka ini kita memasuki kualitas puasa yang super luar biasa. Jagalah apa yang menjadi adab-adab syam, dari mulai kita asupan gizi, asupan makanan yang baik-baik. Tinggalkan perselisihan. Jangan sampai ada kita terjerumus dalam gibah, sekelompok orang berdiskusi membicarakan hal-hal keburukan orang lain. Dan berbohong itu adalah asal dari semua kesalahan, adalah kidbu. Tinggalkan menyakiti orang lain dan jaga seluruh anggota tubuh kita untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Insya Allah puasa kita adalah puasa yang masuk kategori punya grade kelas yang khas, sehingga keluar dari Ramadan ini betul-betul target kita menjadi orang mutakin itu, karena kualitas puasanya, puasa beda dengan orang lain, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.